Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini, dan di video kali ini gue mau ngebahas satu buku yang sempet kontroversial banget di Israel sana. Dan mungkin kalian udah bisa tahu dari thumbnail gue dan judul video ini, gue mau bahas buku apa. Tapi sebelum gue lanjut ke situ, gue mau makasih banget nih buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel gue dan kalian klik video gue yang ini. Makasih banget, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan kalian buat gue dan channel gue, dan supaya kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru gue. Biasanya gue upload setiap seminggu sekali. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita bahas buku. Buku yang mau gue bahas di video ini adalah All the Rivers, karyanya Dorit Rabinyan. Ini gue baca yang versi terjemahan yang diterbitin sama Penerbit Baca. Nih kalian bisa lihat logonya. Dan buku ini tuh sempat dilarang untuk dibaca di Israel karena dianggap sebagai ancaman terhadap identitas bangsa Yahudi. Dan Menteri Pendidikan Israel pun akhirnya melarang lah untuk orang-orang tuh membaca buku ini. Tapi terus akhirnya gue juga nggak ngerti ceritanya gimana. Kalian bisa cari sendiri sejarahnya. Gue juga taunya dari Wikipedia. Akhirnya buku ini pun boleh untuk dibaca, tapi dengan tingkat literasi tertentu. Jadi kayaknya yang boleh baca tuh ada kategorinya sendiri gitu kan. Dan ya, buku ini akan bercerita tentang apa? Buku ini akan bercerita tentang Liat, yang adalah seorang perempuan Israel Yahudi, dan dia bertemu dengan Hilmi, yang adalah seorang laki-laki Palestina, dan mereka ketemunya nggak sengaja. Jadi sebenarnya si Liat itu seharusnya hari itu dia ketemu sama Andrew, salah satu temennya dia di New York. Jadi si Liat ini tinggal di New York. Dan tapi terus si Andrew tuh ada acara dadakan. Dan kebetulan sebelum si Andrew tuh harusnya ketemu sama si Liat, Andrew tuh lagi ketemu sama Hilmi. Terus dia ada acara dadakan dan Hilmi diminta tolong lah sama si Andrew untuk tolong dong lo ketemuin temen gue ini namanya Liat di restoran ini karena gue nggak bisa datang. Akhirnya ketemulah si Hilmi sama Liat. Dan dari situ sebenarnya Liat langsung terpesona sama Hilmi. Dia kayak love at the first sight gitu deh sama si Hilmi gitu. Karena kalau kalian baca di sini juga Liat itu menceritakan atau mendeskripsikan Hilmi itu dengan bahasa yang indah banget dan puitis banget gitu kan. Jadi ya udah ketahuan banget gitu kalau si Liat nih kayak jatuh cinta dari pandangan pertama sama si Hilmi. Singkat cerita, Liat dan Hilmi pun akhirnya menjalin sebuah hubungan. Dan di buku ini kita bakalan ngikutin kisah perjalanan hubungannya mereka, dua orang yang datang dari budaya dan latar belakang politik yang sangat berseberangan. Dan kita bakalan langsung masuk ke pendapat gue soal buku ini. Menurut gue menarik banget karena buku ini kan akan bercerita tentang dua orang yang datang dari latar belakang budaya dan politik yang sangat berbeda. Karena sepanjang yang kita tahu, Palestina dan Israel itu kan masih konflik sampai sekarang ya. Dan buku ini tuh mengambil latar belakang konflik itu gitu loh. Jadi ya kalian bayangin lah dari awal aja kan kalian udah bisa bayangin. Jadi ada cewek Israel sama cowok Palestina, terus mereka jatuh cinta, mereka ketemu dan mereka menjalin hubungan. Itu akan complicated banget. Complicatednya tuh bukan sama mereka berdua aja, tapi sama orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dan di buku ini tuh banyak banget hal yang menurut gue triggering sih kalau menurut gue. Sejujurnya gue gak ada masalah sama sekali sama buku ini. Gue suka sama keseluruhan ceritanya dan gue penasaran banget memang sama buku ini. Gue tertarik sama buku ini karena gue penasaran sama ending ceritanya bakal kayak gimana. Karena menurut gue kisah ini tuh bener-bener complicated banget ya. Karena dua orang yang jatuh cinta ini tuh benar-benar datang dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda. Tapi gue cuma ada masalah sama satu hal. Ada beberapa part di mana bahasanya itu terasa terlalu puitis menurut gue. Ini menurut gue loh ya. Dan gue nggak tahu yang versi bahasa Inggrisnya kayak gimana dan versi aslinya kayak gimana karena bukunya kan ditulis dalam bahasa Ibrani kalau nggak salah yang aslinya. Correct me if I'm wrong, tapi ya mungkin dari bahasa Ibraninya sendiri itu memang puitis atau mungkin berima atau kayak gimana, cuman terus pas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tuh menurut gue kayak agak aneh aja gitu. Tapi nggak semuanya, cuman ada beberapa part aja kayak nih gue tunjukin satu ya contoh nih, bentar gue tandain kok. Gue tandain. Jadi nah ini gue sampai kasih catatan footnote di sini. Gue bilang ini adalah cara aneh dalam mendeskripsikan seseorang yang membuatmu terpesona. Jadi ini gue bacain ya, sepenggal paragrafnya. Melahap.
Hilmi membuka mulutnya sangat lebar saat mengatakannya. Sesaat aku bisa melihat langsung ke tenggorokannya, kegelapan di dalamnya, serta rona kemerahan di langit-langit mulutnya. Aku terkesan dengan kata indah yang dipilihnya, melahap, yang terdengar mempesona sekaligus mengejutkan. Ya menurut gue kayak, ya aneh aja gitu, lo lagi ngobrol sama orang yang lo suka, terus lo merhatiin sampai ke dalam lak-lakan tenggorokannya kayak, kan ya menurut gue ya mungkin maksudnya memang dia terpesona banget gitu sama cara dia ngomong, sama caranya si Hilmi ngomong, tapi terus akhirnya dideskripsikan dengan terlalu puitis dan akhirnya kayak menurut gue kayak disturbing dikit aja gitu. Tapi ini menurut gue, nggak tahu menurut kalian. Kalau kalian misalnya udah baca buku ini, boleh juga untuk komen gimana pengalaman kalian membaca buku ini. Dan ya so far gue memang bener-bener nggak ada masalah, kecuali sama yang tadi udah gue kasih tahu ke kalian. Gue suka sama buku ini. Buku ini gue kasih 4 bintang di Goodreads. Kalau kalian penasaran sama kisah kontroversial dan kisah complicated dua orang anak manusia ini, gue saranin kalian baca buku ini. Karena menurut gue, dibalik semua isu konflik di antara negara mereka berdua, banyak hal-hal manis kok yang ada di buku ini gitu. Jadi ya, baca aja. Karena menurut gue, ini bagus. Ini bagus, walaupun memang gue ngerasa mungkin nggak bisa untuk semua orang, tapi ya buku ini bagus. Bagus banget. Dan ya, so far gue suka banget sama buku ini, dan gue ngerekomendasiin banget buku ini buat kalian yang penasaran sama kisah cinta mereka yang complicated banget sih ya, kayak rumit banget gitu gak sih kisah cinta mereka. Dan kalau kalian penasaran ya kalian baca buku ini. Dan ya, gue suka sama buku ini. Thanks banget buat Kak Rahel, karena gara-gara ngeliat video dia, gue jadi pengen banget baca buku ini, dan akhirnya gue baca dan gue suka. So ya, itu tadi review gue soal buku Old Rivers, karyanya Dorrit Rabinyan, yang sempat kontroversial dan ceritanya juga memusingkan alias complicated. Dan kalau kalian juga udah baca buku ini, seperti tadi yang udah gue bilang, kasih komentar di kolom komentar di bawah, karena gue juga penasaran pengen tahu pendapat kalian soal buku ini kayak gimana. Dan ya jangan lupa juga untuk diklik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini, dan di-share juga ke teman-teman kalian. Kali aja teman-teman kalian juga pengen tahu soal buku ini. Dan akhir kata, thank you so much for watching this video. I'll see you in my next video. Bye-bye.